Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Lilis Taningsi, NIM 1904-11002, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik 2, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Hasnita, yang dimana di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, dan cara pengaplikasian dalam aplikasi SPSS 25. Baik, langsung saja ke penjelasan, yaitu uji asumsi klasik, regresi linear sederhana. Nah, yang mana ada 4 asumsi. Yang pertama, asumsi linearitas. Yang kedua, asumsi normalitas. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas. Dan yang keempat, asumsi autokorelasi. Nah, untuk asumsi linearitas, yaitu untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak, seek deviation for linearity harus lebih besar 0,5. Kedua, asumsi normalitas, itu untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan uji histogram, normal p-value chi-square root, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan ketiga, asumsi homokedastisitas. Nah, itu untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari nilai residual. Uji homokedastisitas menggunakan rank sperma. Nah, asumsi dan keempat, asumsi autokorelasi. Nah, uji autokorelasi digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Warston. Lanjut, asumsi normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan. 1. Jika nilai signifikasi SIG lebih besar 0,05, maka residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi atau SIG lebih kecil 0,5, maka residual tidak berdistribusi normal. Kemudian asumsi homokedastisitas, itu uji rank atau Spearman. Dasar pengambilan keputusan. 1. Jika nilai signifikan atau SIG lebih besar 0,5, maka residual memiliki varian yang sama atau homokedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikan atau SIG lebih kecil 0,5, maka residual memiliki varian yang tidak sama atau heterokedastisitas. Lanjut ke asumsi autokorelasi. Nah, di situ ada uji Darwin-Warston. Nah, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika D atau Darwin-Warston lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka terdapat autokorelasi, yaitu D kurang DL atau D lebih 4 min DL. Yang kedua, jika D atau Darwin-Warston terletak antara DU dan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi, atau DU kurang D kurang 4 min DU. Nah, yang ketiga, jika D atau Darwin-Warston terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti, yaitu DL kurang D kurang DU atau 4 min DL kurang D kurang 4 min DU. Nah, di situ ada tabel. Nah, yang mana K sama dengan jumlah variabel bebas atau X dan N kebanyakan data. Nah, di situ ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2015. Nah, kemudian dicatat pengeluaran iklan atau dalam miliar dan profit dalam miliar. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perusahaan tersebut. Di situ sudah ada datanya dari bulan Januari sampai Oktober. Nah, di situ ada X sebagai iklan dan profit sebagai Y. Nah, di situ ada iklannya dari
angka 31 sampai 99. Sedangkan untuk profitnya ada yang 553 dan 960. Nah, nanti ini diaplikasikan ke aplikasi SPSS 25. Baik, langsung saja kita ke pengaplikasian ke aplikasi SPSS 25. Yang dimana di sini uji asumsi regulasi linear sederhana. Yang pertama, uji linearitas. Di situ sudah ada datanya. Tinggal kemudian kita pencet variabel Q. Kemudian varian kita ganti X1. Yang kedua kita ganti Y. Dan desimal kita ganti 0. Nomor juga ganti 0. Kemudian ke label X kita ganti ke iklan. Dan Y kita tulis profit. Nah, kembali ke data view, kemudian ke analisis, kemudian ke compressment, kemudian main, kemudian profit kita pindah ke dependent list, dan iklan kita pindah ke independent list. Kemudian kita klik copy, kemudian kita pencet test for linearity, kemudian continue dan OK. Maka keputusan, karena tidak ada tabel ENOVA-nya, maka keputusannya berdasarkan output nilai SIG lebih besar 0,05, 0,967 lebih besar 0,5, maka HO ditolak, yang artinya adalah terdapat hubungan linear perubah iklan dengan perubah profit. Oke, lanjut ke uji normalitas yang kedua. Yang pertama langsung saja ke analisis, kemudian ke regression, linear, kemudian kita profit ke dependent, kemudian iklan ke independent, kemudian V-shape, kemudian underscore list, dan kemudian continue, lanjut OK. Kembali lagi kita ke analisis, kemudian nor parameter X, kemudian legacy di logo, kemudian start 1 sampel KS, kemudian set kita pindah ke dash variable, kemudian OK. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai SIG lebih besar 0,5, maka residual berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan output terlihat bahwa nilai SIG lebih besar 0,5 sama dengan 200, lebih besar 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Lanjut ke uji ketiga, uji homogenisitas. Yang pertama kita ke analisis lagi, kemudian korelat, kemudian ke gelar, kemudian kita ubah iklan ke variabel, kedua underscore ke variabel, kemudian kita ubah ke Superman, kita centang Superman, kemudian OK. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka residual memiliki varian yang sama. Kemudian berdasarkan output terlihat bahwa nilai SIG lebih besar 0,5, 200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varian yang sama. Oke, lanjut ke angka keempat, asumsi uji autokorelasi. Lanjut ke analisis, kemudian regression, ke linear, kemudian statistik, kemudian
Garfield Waston, continue, oke. Jadi dari analisis tersebut dapat ada 3 kriteria pengujian. Yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar 4 min DL, maka terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika DU lebih kecil dari D, lebih kecil 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika DL kurang D kurang dari DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, di situ ada K sama dengan 1, jumlah variabel bebas atau X, N sama dengan 10 atau banyak data. Nah, kesimpulan, berdasarkan output terlihat bahwa nilai DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU, 1,3197, lebih kecil dari 2,549, lebih kecil dari 2,680, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.